mengetahui rahasia-rahasia hamba Allah sebelum mantap dalam musyahadah. Sebelum mantap dalam musyahadah, sebelum kuat musyahadahnya, seperti tauhid af'al contohnya belum kuat, dan dia belum berakhlak dengan akhlak ar-Rahman. Mengetahui rahasia hamba itu merupakan fitnah yang besar dan bala serta musibah. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Man ittala'a ala asraril ibad wa lam yatakhallaq birrahmatil ilahiyyah kanat tila'uhu fitnatan alaih wa sababan li jarril wabal ilaih. Orang yang mengetahui rahasia-rahasia hamba Allah, mengetahui isi hati orang, dan orang tersebut belum berakhlak dengan akhlak ilahiyah, maka mengetahui yang demikian itu merupakan fitnah atasnya dan sebab untuk menarik kebinasaan atasnya. Orang yang mengetahui isi hati orang lain, orang yang diberi Allah kemampuan demikian, kalau orang ini belum cukup syaratnya, itu bisa menjadi bala kepada dirinya sendiri. Al-ittila ala asraril ibad qabla at-tamkin fil musyahadah ka tauhidil af'al wa takhalluqi bi akhlaqir rahman fitnatun azimah wa baliyatun wa musibah. Mengetahui rahasia-rahasia hamba Allah sebelum mantap dalam musyahadah, sebelum mantap dalam musyahadah, sebelum kuat musyahadahnya, seperti tauhid af'al contohnya belum kuat, dan dia belum berakhlak dengan akhlak ar-Rahman. Mengetahui rahasia hamba itu merupakan fitnah yang besar dan bala serta musibah. Kita ini mengetahui aib orang, mengetahui aib orang, kada usah nang urusan kasab. Misalnya kita dihabarakan orang aja tentang rahasia, kita dikabarkan orang tentang aib si fulan. Ada kawan kita berkisah, "Icam tahulah lawan si fulan, tahu. Bah, ini dikisahkannya aibnya kepada kita nih." Nah, apabila kita yang mendengar ini belum mantap musyahadah, belum berakhlak akhlak ar-Rahman, itu berita bisa mencelakakan kita. Itu kabar bisa membinasakan kita. Kadang-kadang ada nama atari berita tuh, si anu si pulan kayak ini gawiannya, si anu si pulan kayak ini, si anu kayak ini. Nah, kita mendengar berita itu, nah kita mendengar nih dalam bahaya. Bila kita belum mantap tauhid af'al, belum berakhlak akhlak ar-Rahman, ini bisa menyebabkan datangnya dosa kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, li'annahu qad ya'taqidu bidzalik al-maziyyata 'ala an-nas fayadkhuluhu al-kibru wal 'ujubu wa huma manba'ul ma'asi. Karena bahwasanya terkadang dia mengiktikadkan dengan demikian itu akan lebih atas manusia. Orang yang diberi Allah sesuatu yang dia bisa mengetahui rahasia orang. Nah, kalau orang ini belum mantap musyahadahnya, ini bisa menimbulkan satu, inya merasa hebat, inya merasa ada kelebihan daripada orang lain.
Nah itu bisa dimasuki oleh sifat sombong, bisa dimasuki oleh sifat ujub. Yang keduanya itu merupakan sumber dari segala macam maksiat yang ada di dalam hati. Ini orang bisa diuji oleh Allah. Nah bisa diuji oleh Allah, diuji. Karenanya sudah beramal, sudah berwirid, sudah menuntut ilmu, disiplin dengan demikian, diuji oleh Allah. Diberi Allah sesuatu tentang mukasyafatu asraril ibad. Diberi Allah dia pengetahuan mengetahui rahasia hamba Allah. Lalu dia ini merasa bahwa dirinya hebat. Merasa dirinya hebat daripada orang lain. Timbul di situ kesombongan, timbul keujuban, timbul keangkuhan, timbul memamerkan kelebihannya. Ada kita berteman orang bersalaman, ini sombong orang ini. Ada kita bersalaman orang beri maras orang banyak utang kasihan jadinya. Tahu rahasia-rahasia orang. Nah, karena ini orang belum cukup musahadahnya, belum mantap, akhirnya jadi mainannya. Jadi mainannya. Padahal itu cobaan dari Allah kepada dirinya diberi yang demikian itu. Annahu qad ya'taqidu bidzalik al-maziyata 'ala an-nas fa yadkhuluhu al-kibru wal 'ujbu wa huma manba'ul ma'asi. Wa annahu qad lam yatakhallaq bi akhlaqir rahman. Nah, bisa juga orang yang ini dia belum punya akhlak dengan akhlak Allah Ar-Rahman. Fala yarhamuhum, maka dia tidak sayang kepada mereka. Wala yasturuhum, tidak bisa menutupi aib mereka. Fayaqa'u fil maksiatillah bi maksiatillah taala, maka dia akhirnya jatuh dalam maksiat kepada Allah. Nah, jadi orang ini diberi Allah kelebihan tadi, tahu isi hati orang. Sekalinya kawan kuning kada baik lalu hatinya. Sekalinya kawannya kada baik. Padahal selama ini baik lawan kawan nih. Bersayangan lawan kawan, saling bantu membantu, saling bertukar pikiran, saling macam-macam bertahun-tahun. Sekali diberi Allah kasab itu, tahu isi hati kawan. Sekalinya kawan kuning orangnya penjahat ini. Sekalinya orangnya pengkhianat, sekalinya orangnya itu ini, katanya tahu. Nah akhirnya dia benci kepada kawannya ini. Akhirnya dia memutuskan hubungan kepada kawannya ini. Karena apa? Karena dia mengetahui hal-hal seperti itu, dirinya belum bersifat dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah para muhibbin rahimakumullah, pernah diceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam sedang berada di rumah. Datang seorang fakir miskin tua, pengemis. Wahai Ibrahim, aku lapar, aku hendak minta makan. Nabi Ibrahim, engkau beriman kada lawan Allah. Kok kada beriman lawan Allah? Jarnang Tuhan tadi, kok kada beriman lawan Allah? Ujar Ibrahim, mun ikam kada beriman lawan Allah, ikam kada aku beri makan ni. Ikam kada aku beri makanan. Tapi bila ikam beriman, ikam naik ke rumah pujamu. Ini laki-laki tua tadi, kada biar mati aku kada beriman. Biar mati kada beriman non Allah Ta'ala. Itulah jalan laki-laki tadi. Jalan meninggalkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Ibrahim, kenapa engkau hendak memberi makan orang, mengaitkan dengan keimanan? Orang itu umurnya lebih 70 tahun dia tidak beriman kepadaku, tetap dia ku pelihara, tetap dia ku beri makan, tetap dia ku beri hidup. Padahal 70 tahun lebih dia menentang kepadaku. Nah ini artinya sifat Allah Ar-Rahman itu. Allah kada pilih kasih. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, orang menentang Allah, orang benci kepada Allah, semuaan dikasih oleh Allah. Allah kada pilih kasih.
Tapi kalau sayang itu Allah berpilih. Allah akan menyayangi orang-orang seperti itu. Kalau kasih semua dikasih oleh Allah. Nah, dikhawatirkan kalau kita belum punya sifat-sifat Ar-Rahman macam itu, melihat ada orang ini hatinya ada dengki, ada dendam, lalu kita benci kepadanya. Inya dalam kesusahan kita kada mau lagi membantu inya, putus hubungan dengan inya. Nah, itu yang dikhawatirkan kalau kita mengetahui tentang rahasia seorang hamba, sedangkan kita belum mantap musyahadah kita, belum mantap sifat akhlak Ar-Rahman yang ada pada diri kita ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, seperti lagi dicontohkan orang yang berakhlak dengan akhlak Ar-Rahman ini, Ma'ruf bin Fairuz Al-Karhi. Beliau itu orang Mesir. Diceritakan bahwa Ma'ruf Al-Karhi ini dengan sahabat-sahabatnya berjalan di tepi sungai Nil. Di sungai itu ada kapal serumbungan manusia, laki-laki bini-bini nang benyanyian, begembusan, beminuman arak galaan. Di sungai ada yang mengatakan sungai Furat Irak. Ada pula riwayat yang mengatakan ini sungai Furat di Irak. Jadi ujar murid-murid Ma'ruf Al-Karhi, doakan tinggalan kapalnya tuh, begembusan di kapal, minuman arak, binian lakian, doakan dan tinggalan kapalnya. Nah, ini orang belum punya akhlak dengan akhlak Ar-Rahman. Ujar Ma'ruf Al-Karhi, jangan demikian, kita doakan aja kepada Allah. Apa doanya? Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menggembirakan dia di dalam dunia ini, maka gembirakanlah mereka nanti di akhirat. Dalam dunia ini rame macam itu, yang di akhiratnya kayak itu pulang enak, mudah-mudahan. Artinya bahasa kitanya orang ini akan diberi Allah kena tobat, alunya baik, di akhirat alunya gembira. Nah, ini sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlak daripada akhlak Ar-Rahman. Artinya selalu mengasihi manusia, mengasihi apapun, walaupun orang itu maksiat kepada Allah. Cuman arti kasihnya itu berbeda-beda. Macam dalam Ratibul Idrus itu ada Allahumma arham walidina, ya Allah kasihilah orang tua kami. Allahumma arham al-muznib, ya Allah kasihilah, sayangilah orang-orang yang berdosa. Nah, artinya apa? Sayangilah orang berdosa itu dengan diberikan tobat kepadanya. Itu maksudnya. Nah, jadi apabila kita mengetahui isi hati seorang hamba, sedangkan kita belum mantap tauhidnya, sedangkan kita belum berakhlak dengan akhlak yang mulia, maka pengetahuan kita terhadap hati seorang hamba itu akan mendatangkan bala, musibah dan maksiat kepada kita sendiri. Nah, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala tidak memberi mukasyafah asraril ibad ini kepada setiap orang yang dicintainya. Nah, sebagian orang yang dicintai Allah diperlihatkannya di alam malakut. Ia melihat segala yang terjadi pada alam malakut, tapi ia kada tahu dengan isi hati orang rumahnya sendiri. Itu bisa terjadi karena apa? Karena Allah memberikan rahmat kepada mereka itu. Kalau tahu isi hati, bisa besarakan laki bini, bisa besarakan. Kita ini tahu hati bini, bisa kita sarakinya. Bini tahu isi hati kita, bisa tinggalkannya berjauh kita. Nah, itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Walaupun kita sudah tahu hal-hal yang gaib, tapi kadang-kadang isi hati orang rumah kita kadang diberi Allah untuk mengetahui yang demikian itu. Nah, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.